Nah, pengujian selanjutnya yaitu pengujian pada agregat kasar, di mana pengujian yang pertama dilakukan adalah pengujian kadar air untuk menghitung kadar air dalam agregat kasar tersebut dengan menggunakan alat serta bahan yaitu talang, timbangan, dan oven. Bahan yang digunakan adalah kerikil sebanyak 1500 gram per sampelnya. Langkah yang dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan serta menimbang berat talang tersebut. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan benda uji atau batu pecah ke dalam talang lalu ditimbang dan dihitung berat benda uji tersebut. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan benda uji dan talang ke dalam oven pada suhu 110 atau 115 derajat Celcius sampai beratnya tetap. Yang dimaksud dengan beratnya tetap yaitu keadaan benda uji selama 3 kali proses penimbangan dan pemanasan dalam oven dengan selang waktu 2 jam berturut-turut tidak akan mengalami perubahan. Langkah selanjutnya yaitu menimbang berat talang dan benda uji setelah di oven. Langkah yang terakhir yaitu menimbang berat benda uji kering setelah di oven. Diagram alir pengujian kadar lumpur agregat kasar dimulai dengan menentukan alat serta bahan. Alat yang digunakan adalah timbangan, talang, oven, cetak, ember, serta saringan nomor 4, di mana menggunakan bahan kerikil yaitu kurang lebih 596 gram serta air. Langkah yang dilakukan adalah menimbang talang dalam keadaan kosong, yaitu langkah selanjutnya menimbang kerikil di dalam tabung serta menghitung berat benda uji. Langkah selanjutnya mencuci kerikil yang sudah ditimbang tersebut dan memasukkan benda uji ke dalam oven selama kurang lebih 24 jam. Lalu mengeluarkan benda uji dari dalam oven dan membiarkan benda tersebut hingga dingin. Langkah selanjutnya yaitu menimbang berat talang dan benda uji yang sudah kering, lalu menghitung berat benda uji kering oven tersebut. Langkah yang terakhir dilakukan adalah menghitung kadar lumpur yang terkandung dalam agregat tersebut. Pengujian selanjutnya yang dilakukan adalah pengujian menghitung berat volume pada agregat, di mana menggunakan alat timbangan, mol, tongkat pemadat, jangka sorong, talang, oven, kuas, baking plat, cetak, dan mistar perata, dan menggunakan bahan kerikil sebanyak 1500 gram. Nah, sebelum melakukan pengujian dibutuhkan persiapan sebelum melakukan pengujian, diantaranya adalah menimbang benda uji, menimbang mol dalam keadaan kosong, menghitung berat volume dan tinggi mol tersebut, serta memasukkan benda uji yang telah ditimbang ke dalam oven selama kurang lebih 24 jam. Nah, dalam kondisi padat kita melakukan atau menimbang mol dalam keadaan kosong dan terlepas dari kullernya. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan benda uji ke dalam mol yang terpasang kembali dengan kullernya dengan lapisan-lapisan yang kira-kira sama tebalnya, yang memiliki tebalan masing-masing lapisan, serta dipadatkan selama atau sebanyak 25 kali tumbukan. Langkah selanjutnya yaitu melepaskan kuller dan meratakan permukaan dengan menggunakan mistar perata. Kemudian membersihkan sisa benda uji yang melekat di pinggiran mol dengan menggunakan kuas. Langkah selanjutnya yaitu menimbang serta mencatat berat mol dan isinya. Nah, dalam kondisi gembur, langkah yang dilakukan adalah menimbang mol dalam keadaan kosong dan terlepas dari kullernya. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan benda uji ke dalam mol yang telah terpasang dengan kullernya hingga penuh dan terlepas kembali kullernya, kemudian diratakan dengan menggunakan tongkat pemadat. Langkah selanjutnya yaitu membersihkan sisa-sisa benda uji yang melekat di pinggiran mol menggunakan kuas. Dan langkah terakhir yang dilakukan yaitu menimbang serta mencatat berat mol serta isi dari pengujian tersebut. Nah, pengujian yang dilakukan selanjutnya itu pengujian menghitung berat jenis pada agregat.
Alat yang digunakan adalah timbangan neraca, oven, keranjang, serta talang, ember, dan kain lap, dan karung goni. Bahan yang digunakan adalah kerikil sebanyak 1.500 gram untuk satu sampel pengujian, di mana langkah yang dilakukan adalah menimbang kerikil kurang lebih dari 1.500 gram dan merendam kerikil yang telah ditimbang tadi ke dalam ember selama kurang lebih 24 jam, serta mengeluarkan benda uji dari ember yang telah direndam tersebut kurang lebih 24 jam dan menghamparkan ke atas karung goni. Langkah selanjutnya yaitu mengelap benda uji sampai kondisinya kering dan menimbang kembali benda uji sampai dengan 1.500 gram. Langkah selanjutnya yaitu menimbang keranjang dalam keadaan kosong di udara, dan langkah selanjutnya yaitu menimbang benda uji beserta keranjang di atas udara. Langkah selanjutnya menimbang benda uji beserta keranjang di dalam air, yang dilanjutkan dengan memindahkan benda uji ke dalam talang tersebut, dan disusul dengan menimbang keranjang dalam keadaan kosong di dalam air. Dan langkah selanjutnya yang dilakukan adalah memasukkan benda uji ke dalam oven kurang lebih 24 jam, serta langkah terakhir yang dilakukan adalah menimbang benda uji kering tersebut. Pengujian yang terakhir dilakukan adalah untuk agregat kasar, yaitu pengujian analisa saringan, di mana menggunakan alat timbangan, oven, talang, mesin saver check, stopwatch, saringan nomor 25 mm, saringan 19 meter atau setara dengan 3/4 inci, saringan 12,5 mm atau setara dengan 1/2 inci, saringan 9,5 mm atau setara dengan 3/8 inci, saringan 4,75 atau saringan nomor 4, serta pan. Nah, langkah selanjutnya bahan yang digunakan adalah batu kerikil sebanyak 1.500 gram atau kerikil split 1-2. Langkah yang dilakukan adalah menimbang talam dalam keadaan kosong serta menimbang kerikil dalam keadaan kering sebanyak 1.500 gram. Memasukkan benda uji ke dalam oven kurang lebih 24 jam dan mengeluarkan benda uji dari dalam oven dan dibiarkan hingga suhunya menurun. Langkah selanjutnya yaitu menimbang benda uji serta menimbang saringan dalam keadaan kosong. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan benda uji ke dalam saringan. Susunan saringan dimulai dari yang terkecil di atasnya sampai paling di bawahnya, mulai dari ukuran 25 mm disusul dengan 9 mm, lalu 12 mm, 9 mm sampai pada 4,75 mm. Langkah selanjutnya yaitu menyaring dengan menggunakan mesin Los Angeles selama kurang lebih 15 menit atau menggunakan mesin saver check. Langkah selanjutnya yaitu menimbang masing-masing saringan beserta benda uji yang tersisa di dalam dan dicatat beratnya. Langkah selanjutnya atau yang terakhir dilakukan adalah menghitung benda uji yang tertinggal dan lolos pada masing-masing saringan tersebut.